Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aulia dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu kalam. Ilmu berasal dari bahasa Inggris science yang artinya usaha untuk mencari tahu atau menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi kenyataan dalam alam manusia. Jadi, ilmu adalah semua proses kegiatan tentang suatu keadaan dengan menggunakan alat, prosedur atau cara, dan metode sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru bagi manusia itu sendiri. Sedangkan kalam secara harfiah, kalam berarti perkataan atau percakapan. Sedangkan secara istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud, sifat-sifat yang ada dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kebenaran akan kerasulannya. Nah, nama ilmu kalam ini sering dirasa asing keberadaannya. Oleh karena itu, ada nama lain untuk ilmu kalam yaitu A. Ilmu tauhid, B. Ilmu usuluddin, dan C. Ilmu akidah. Disebut ilmu tauhid karena membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang menurut beberapa ulama al-sunnah, tauhid adalah ilmu yang mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa atau tidak terbagi dari sifatnya yang tidak ada bandingnya, dari perbuatannya dan tidak ada yang menyerupainya. Disebut usuluddin karena membicarakan tentang prinsip agama Islam, tidak hanya tentang agama, melainkan juga tentang kepercayaan agama dengan dalil Al-Quran dan hadis serta dalil-dalil pikiran. Disebut ilmu akidah karena membicarakan tentang kepercayaan Islam. Syekh Tahir Al-Jazari juga menerangkan, akidah Islam ialah hal-hal yang diyakini oleh umat muslim, artinya mereka menetapkan atas kebenaran yang ada. Yang kedua, sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam ada karena masalah politik, yang salah satunya adalah pembunuhan Utsman bin Affan yang diikuti oleh penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan ini memuncak pada Perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim, yaitu sebuah arbitrase atau perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang mengusulkan pemecahan kubu Sayyidina Ali menjadi dua bagian, yaitu Syiah dan Khawarij. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat dari Amr bin As yang merupakan utusan dari pihak Muawiyah dalam tahkim tidak disetujui oleh sebagian tentaranya yang kemudian menentangnya. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah dan memilih untuk memisahkan diri dari barisannya. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebagai Khawarij atau orang-orang yang keluar dan memisahkan diri. Sementara itu, yang lainnya tetap mendukung Ali, menanamkan mereka sebagai kelompok Syiah. Kita tidak dapat mempelajari persoalan ilmu kalam dengan baik jika tidak mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kejadian-kejadian politis dan historis yang menyertai pertumbuhannya. Faktor penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi tiga, yaitu A. Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal yang berhubungan tentang itu menyinggung golongan-golongan dan agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar. Quran tidak membenarkan kepercayaan mereka dan membantah alasan-alasannya. Yang B. Pembahasan filosofis tentang agama. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri baru dan keadaan mulai stabil bahkan melimpahnya rezeki, mereka mulai memikirkan agama dengan mendalam dan mempersatukan teks-teks agama yang terlihat bertentangan. Ini umum terjadi pada setiap agama. Pada awalnya, agama hanya kepercayaan sederhana dan kuat yang tidak diperselisihkan dan bahkan tidak memerlukan penyelidikan. Namun, setelah itu datanglah fase pemikiran filosofis untuk memperkuat hujah dan penjelasan yang dimana hal ini juga terjadi di agama Yahudi dan Nasrani. Yang C. Masalah politik. Contohnya masalah khilafah. Khilafah adalah masalah politik. Agama tidak mengharuskan kaum muslimin untuk mengambil bentuk khilafah dengan cara tertentu. Namun, agama hanya memberikan ketentuan untuk memperhatikan kepentingan umum. Perselisihan politik ini biasa menjadi faktor besar yang menyebabkan perselisihan dalam hal agama, kepercayaan, dan perpecahan. Nah, selanjutnya faktor-faktor eksternal.
Di dalam faktor-faktor eksternal juga ada 3 penyebab. Yang pertama, banyak pemeluk agama Islam yang awalnya beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Bahkan ada yang pernah menjadi ulama. Setelah mereka tenang, mereka mengkaji lagi akidah agama mereka dan mengembangkan lagi ke agama Islam. Yang kedua, golongan Islam yang dulu memfokuskan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan mereka yang menjauhi Islam dengan cara mengetahui sebaik-baiknya akidah mereka. Yang ketiga, sebagai kelanjutan tersebut, mutakalimin hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat. Maka dari itu, mereka hendak mempelajari logika dan filsafat. Selanjutnya kita akan membahas aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab haraja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Sesuai dengan pernyataan ini, Syahrastani menyebut orang yang memberontak imam yang sah disebut sebagai Khawarij. Khawarij juga berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Sedangkan dalam terminologi ilmu kalam, Khawarij adalah sekte atau sekelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak kesepakatannya terhadap Ali yang menerima tahkim dalam Perang Siffin pada tahun 648 Masehi dengan kelompok Bugat Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khalifah. Yang kedua adalah aliran Syiah. Menurut bahasa, Syiah berasal dari kata berbahasa Arab sya'ah, yasyi'u, syi'an, syi'atan yang memiliki arti pendukung atau pembela. Menurut Al-Fairuz Abadi menerangkan bahwa Syiah adalah pengikut atau pendukung yang dapat terdiri atas 2 orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Secara etimologis, Syiah adalah suatu golongan atau suatu kelompok yang berkumpul untuk suatu masalah dengan pandangan yang sama, pengikut atau pembela seseorang. Dalam perkembangannya, Syiah digunakan pada setiap orang yang menjadi pengikut setia kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Baitnya. Al-Syahrastani menerangkan bahwa Syiah adalah istilah khusus yang dilekatkan pada pengikut Ali dengan keyakinan bahwa imamah menjadi hak Ali beserta keturunannya, baik dengan cara penunjukan maupun pendelegasian. Menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas, Syiah terpecah menjadi 22 golongan, diantaranya adalah Syiah Sabaiyah, Syiah Kaisiniyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Koromitah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya, setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, melainkan diciptakan oleh Tuhan dan kehendaknya. Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, manusia mengerjakan perbuatan dalam keterpaksaan. Yang keempat, aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang artinya berani untuk memutuskan dan berani memiliki kekuatan atau kemauan. Qadariyah yang dimaksud dalam aliran ini adalah suatu pemahaman bahwa manusia memiliki suatu kebebasan dalam suatu kehendak dan memiliki suatu kemampuan untuk berbuat. Tokoh pendiri dari aliran Qadariyah ini adalah Ma'had al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Ma'bad al-Juhani lahir di Basrah dan wafat pada 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis dan termasuk ke dalam generasi tabi'in. Sedangkan Ghailan yang dikenal seorang orator sekaligus ahli debat lahir di Damaskus dan wafat pada 105 Hijriah atau 722 Masehi. Inti dari aliran Qadariyah ini adalah manusia memiliki daya dan kemampuan untuk memutuskan kehendaknya sendiri secara bebas dan terlepas dari takdir Allah. Aliran ini juga beranggapan bahwa Allah memberikan akal kepada manusia untuk mempertimbangkan dengan bijak setiap tingkah laku, keputusan, dan perbuatannya. Yang kelima adalah aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang artinya menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini menjadi nama sebuah aliran dari ilmu kalam yang biasa disebut oleh para sarjana sebagai Mu'tazilah. Aliran ini berasal dari pandangan Wasil bin Atta, sang pendiri yang berbeda dengan gurunya tentang status pendosa besar. Menurut pendapatnya, posisi mereka berada di antara iman dan kafir, jadi bukan berlawanan seperti diibaratkan warna hitam dan putih.
Aliran Mu'tazilah ini memiliki ajaran yang tertuang dalam usulul hamzah atau dasar yang 5, yaitu yang pertama at-tauhid. At-tauhid adalah pengesahan Tuhan yang merupakan prinsip utama dari Mu'tazilah. Mereka tidak akan segan menolak mentah-mentah ajaran yang menyamakan Sang Pencipta dengan makhluk, karena Tuhan itu bersifat esa dan tidak bersekutu. Yang kedua, al-adl. Al-adl ini artinya Tuhan bersifat maha adil. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan menzolimi para hambanya. Mereka juga berpikir bahwa karma adalah sebuah bentuk atau balasan yang sesuai dengan perbuatan yang kita buat, baik perbuatan baik atau buruk. Yang ketiga adalah al-wad wa al-wa'id. Aliran Mu'tazilah yang percaya bahwa manusia dibebaskan untuk berbuat baik atau buruk dan hanya berpengaruh dengan nasib di akhirat kelak. Yang terakhir adalah al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi an al-munkar. Mereka selalu berpesan untuk selalu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan saling mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang bersifat batil. Selanjutnya yang keenam adalah aliran Asy'ariyah. Nama ini berasal dari aliran Islam yang nama lainnya adalah Ahlu Sunnah wal Jannah. Aliran ini adalah aliran yang dinisabkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail al-Asy'ari yang dilahirkan di Basrah dan wafat di Baghdad. Aliran ini muncul bersama aliran Maturidiyah yang dikenal dengan Sunni. Pada waktu yang bersamaan itu, aliran ini memerankan perannya dalam masyarakat dengan pandangan-pandangannya yang berpegang teguh pada ajaran imamah yang sangat memuliakan Ahlul Al-Bait. Yang ketujuh adalah aliran Al-Maturidiyah. Nama Maturidiyah berasal dari nama tokoh yang mengajukan pemikirannya sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi yang lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi dan wafat di tahun 994 Masehi. Doktrin-doktrin ajarannya yaitu 1. Akal dan wahyu, yang kedua perbuatan manusia, yang ketiga kekuasaan dan kehendak Tuhan, yang keempat sifat Tuhan, yang kelima melihat Tuhan, yang keenam kalam Tuhan, yang ketujuh perbuatan Tuhan, yang kedelapan pengutusan Rasul, yang kesembilan pelaku dosa besar, yang kesepuluh iman. Mazhab aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, golongan. Golongan ini adalah pengikut Al-Maturidi sendiri. Golongan ini cenderung ke arah paham Mu'tazilah sebagaimana pendapatnya soal sifat-sifat Tuhan. Maturidi dan Asy'ari terdapat kesamaan pandangan. Menurut Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, melainkan dengan pengetahuannya. Aliran Maturidi juga sepaham dengan Mu'tazilah soal al-wa'id wa al-wa'id, bahwa janji dan ancaman Tuhan kelak pasti terjadi. Yang kedua adalah golongan Bukhara. Golongan Maturidiyah Bukhara adalah pengikut-pengikut Al-Basdawi dalam aliran Al-Maturidiyah yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Al-Sy'ari. Golongan Bukhara ini dipimpin oleh Abu al-Yusr. Yang terakhir adalah aliran Murji'ah. Murji'ah ini berasal dari bahasa Arab irja yang artinya penundaan atau pengangguhan. Karena adanya sekte yang berkembang di awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa yang tidak berlaku selamanya. Maka dari itu, ia menunda pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Asal-usul aliran Murji'ah adalah sebagai reaksi dari aliran Kharijiyah yang memandang perbuatan dosa sebagai kuasi absolut dan merupakan sifat penentu. Murji'ah lebih cenderung sebagai reaksi terhadap Kharijiyah daripada terhadap aliran mayoritas. Secara garis besar, ajaran-ajaran pokok Murji'ah dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan iman yang cukup dannya di dalam hati. Jadi, pengikut golongan ini tidak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat janggal dan sulit diterima karena iman dan amal perbuatan merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkaitan. Selanjutnya yaitu selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa tidak akan dihukum sebagai kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, yang artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Tokoh utama dari aliran ini adalah Hasan bin Bilal Muzni, Abu Salat Saman, dan Dirar bin Umar. Dalam perkembangannya, golongan ini terbagi menjadi kelompok moderat yang dipelopori oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis, sementara kelompok ekstrim dipelopori Jam bin Safwan.
Adapun sektenya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Murji'ah moderat. Murji'ah ini berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan hanya akan dihukum di neraka sesuai dengan dosanya yang telah dilakukan, dan ada kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Yang kedua adalah Murji'ah ekstrim. Murji'ah ini berpendapat setiap muslim yang beriman kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan dan dia tidak dikatakan kafir, karena iman dan kafir tempatnya di dalam hati, bukan pada bagian lain dari tubuh manusia. Sekalipun seseorang itu menyembah berhala, bagi Allah orang itu tetap menjadi seseorang yang sempurna keimanannya. Yang terakhir adalah Hasaniyah. Jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, maka orang tersebut tetap mukmin. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya tentang pengertian dari ilmu kalam, sejarah dari ilmu kalam, dan aliran-aliran yang ada di ilmu kalam. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.